Untuk selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu jelaskan ajaran puncak tasawuf yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan itihad, dan disertai contohnya dan analogi logisnya. Ajaran puncak dalam tradisi tasawuf yang mencakup konsep wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan itihad adalah konsep-konsep yang mendalam dan kompleks. Nah, yang pertama adalah wahdah al-syuhud, ada pemaduan kesaksian, yaitu mengacu pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari keberadaan Allah. Konsep ini menyatakan bahwa dalam setiap fenomena, baik materi maupun spiritual, terdapat kehadiran dan keberadaan Tuhan yang terwujud. Dalam perspektif ini, segala sesuatu dianggap sebagai tanda atau citra Allah. Contohnya, sebagai analogi, bayangkan sehelai kain yang dihiasi berbagai pola dan warna. Meskipun ada berbagai pola yang berbeda, semua pola tersebut masih terbuat dari benang yang sama. Nah, dalam konteks al-wahdah al-syuhud, setiap pola pada kain tersebut adalah manifestasi yang berbeda-beda, tetapi semuanya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu benang. Yang kedua, yaitu wahdah al-wujud atau pemaduan eksistensi. Wahdah al-wujud menyatakan bahwa hanya ada satu eksistensi sejati, yaitu eksistensi Allah. Konsep ini berpendapat bahwa kenyataan semua ciptaan Allah adalah bagian dari realitas Allah dan bahwa segala sesuatu, termasuk manusia, adalah bagian tak terpisahkan dari Tuhan. Contoh analoginya, bayangkan tetesan air yang jatuh ke dalam samudra. Walaupun ada tetesan air yang terpisah secara fisik, tetesan tersebut pada akhirnya bercampur dengan samudra. Nah, dalam konteks wahdah al-wujud, tetesan air mewakili individu-individu yang tampak terpisah, sementara samudra mewakili eksistensi Allah yang meliputi segala sesuatu. Yang ketiga adalah hulul atau penyatuan. Hulul adalah konsep menyatakan bahwa jiwa seseorang dapat menyatu atau bergabung dengan keberadaan atau sifat Allah secara langsung. Dalam perspektif ini, individu mengalami penggabungan dengan realitas ilahi. Contoh analoginya, bayangkan sebutir garam yang melebur sepenuhnya ke dalam segelas air. Ketika garam larut dalam air, ia tidak lagi dapat dibedakan atau dipisahkan secara fisik. Dalam konteks hulul, individu yang mengalami hulul telah menyatu sepenuhnya dengan kehadiran ilahi, sehingga batasan-batasan individu dan keberadaan Allah tampaknya menghilang. Yang terakhir adalah itihad atau persatuan. Itihad adalah konsep yang menyatakan bahwa individu dapat mencapai persatuan atau kesatuan dengan Allah melalui pengalaman spiritual yang insan. Dalam itihad, kesadaran individu menyatu dengan kesadaran Tuhan. Contohnya, analoginya adalah bayangkan tetesan minyak yang tercampur sepenuhnya dalam air dalam sebuah mangkuk. Walaupun ada dua zat yang berbeda antara minyak dan air, keduanya menjadi satu dan tidak dapat dibedakan secara jelas. Nah, dalam konteks itihad, individu yang mengalami itihad merasakan persatuan dengan Tuhan, di mana kesadaran individu dan kesadaran Tuhan menyatu. Ini jawaban nomor 3. Terima kasih.